Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang produk dan bauran produk. Yang dimana definisi produk adalah segala sesuatu yang meliputi objek, fisik, jasa, tempat, organisasi, gagasan, ataupun pribadi yang dapat atau mampu ditawarkan produsen untuk diminta, dicari, dibeli, digunakan, atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginannya. Produk dibagi menjadi dua, yaitu tangible dan intangible. Yang dimana tangible adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar terkenal luas. Sedangkan intangible adalah kegiatan penyaluran informasi melalui media komunikasi yang dapat mempengaruhi perilaku penerima pesan. Selain produk, ada pun definisi bauran produk, yang dimana definisi bauran produk menurut Kotler dan Keller adalah sesuatu yang disebut juga sebagai pilihan yang ada pada suatu produk, yang merupakan suatu kumpulan dari semua produk, barang, ataupun jasa yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu. Bauran produk terdiri dari berbagai lini produk. Bauran produk perusahaan mempunyai lebar, panjang, kedalaman, dan konsistensi tertentu. Bauran produk juga dapat diartikan sebagai rangkaian semua produk dari unit produk yang ditawarkan penjual kepada pembeli. Adapun klasifikasi barang konsumen, yang dimana banyaknya jenis barang yang dibeli konsumen akhir untuk dikonsumsi pribadi. Hal ini dapat diklasifikasikan berdasarkan kebiasaan berbelanja konsumen, yaitu ada barang kenyamanan, yang dimana barang kenyamanan adalah barang-barang yang biasa atau sering dibeli konsumen. Contohnya seperti surat kabar, rokok, sabun, dan lain-lain. Seperti barang kebutuhan sehari-hari, barang dadakan, ataupun barang darurat. Lalu ada barang belanjaan, yaitu barang-barang yang karakteristiknya dibandingkan berdasarkan kesesuaian, kualitas, harga, dan gaya. Contohnya seperti furniture, mobil, atau pakaian. Ada barang homogen, ada juga heterogen. Lalu ada barang khusus, yaitu barang-barang dalam karakteristik unik atau identifikasi merek, di mana untuk memperoleh barang itu, sekelompok pembeli yang cukup besar bersedia melakukan usaha untuk membelinya. Contohnya seperti mobil mewah, jas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada barang yang dalam kondisi normal tidak dicari, yaitu barang yang tidak diketahui konsumen untuk atau diketahui namun secara normal konsumen tidak berpikir untuk membelinya. Seperti tanah kuburan, asuransi jiwa, atau ensiklopedia. Terdapat 3 kelompok barang industri, yaitu bahan dan suku cadang. Ada bahan mentah, yang terbagi lagi menjadi 2 kelas utama, yaitu produk pertanian, seperti gandum, padi, kapas, ternak, dan lain sebagainya. Lalu ada bahan baku, suku cadang hasil manufaktur. Dibagi lagi menjadi 2 kategori, ada bahan baku komponen, misalnya besi, kabel, semen, dan lain sebagainya. Lalu ada suku cabang konsumen, misalnya motor kecil, ban, cetakan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah barang modal, yaitu barang-barang tahan lama yang memudahkan pengembangan atau pengelolaan produk akhir. Lalu ada perlengkapan dan jasa bisnis, barang dan jasa tidak tahan lama yang akan membantu pengembangan dan atau pengelolaan produk akhir. Biasanya diberi dengan usaha minimum berdasarkan pembelian ulang langsung. Perlengkapannya ada 2, yaitu perlengkapan operasi misalnya pelumas, batu bara, kertas tulis, pensil, dan lain sebagainya. Lalu ada barang untuk pemeliharaan atau perbaikan, misalnya cat, paku, sapu. Selanjutnya adalah keputusan dalam mengelola sebuah produk. Cara lain menambahkan nilai bagi pelanggan adalah melalui gaya dan desain produk yang khas. Gaya dan desain yang baik dapat menarik perhatian dan meningkatkan kriteria produk, memotong biaya produksi, dan memberikan keunggulan bersaing di pasar umum, seperti pemberian merek, pengemasan, labelan. Selanjutnya ada pengelolaan lini dan baurannya. Keputusan produk dibagi menjadi 2, yaitu keputusan lini produk dan keputusan bauran produk. Keputusan lini produk adalah suatu kelompok atau produk yang erat kaitannya karena mereka mempunyai fungsi yang sama. Selanjutnya ada keputusan bauran produk. Organisasi yang memiliki beberapa lini produk akan mempunyai sebuah bauran produk. Bauran produk atau pilihan produk terdiri dari seluruh lini produk dan item barang yang ditawarkan oleh penjual tertentu. Bauran produk, suatu perusahaan mempunyai 4 dimensi, yaitu lebar, panjang, dalam, dan konsistensi. Pengertian lini produk. Bauran produk terdiri dari berbagai lini produk. Bauran produk disebut juga gabungan berbagai macam produk, yaitu sekumpulan dari semua lini produk dan item yang ditawarkan untuk dijual oleh penjual tertentu kepada pembeli.
Lini produk merupakan strategi pemasaran untuk menjual beberapa jenis produk. Lini produk juga terdiri dari beberapa jenis produk dengan berbagai variasi ukuran, warna, kualitas, ataupun harga. Menurut Cutler dan Armstrong, lini produk adalah suatu kelompok produk yang erat kaitannya karena mereka mempunyai fungsi yang sama. Keputusan lini produk. Yang pertama, panjangnya lini produk dipengaruhi oleh sasaran perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang ingin diposisikan sebagai perusahaan yang mempunyai semua lini atau yang mengejar pangsa. Yang ketiga, pasar dan pertumbuhan yang tinggi biasanya mempunyai lini yang panjang. Yang keempat, perusahaan yang mementingkan kemampuan meraih laba jangka pendek biasanya mempunyai lini lebih pendek yang terdiri dari jenis terpilih. Dan yang terakhir, perusahaan dapat memperpanjang lini produknya dengan 3 cara. Yang pertama, memperpanjang ke bawah, yang kedua memperpanjang ke atas, dan yang terakhir memperpanjang kedua arah. Jelaskan keputusan tentang merek. Apa itu merek? Menurut Kotler 2009 atau dalam bukunya 2098, merek sebagai nama, istilah, tanda lambang atau desain atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing atau sebagai cara membedakan dari pesaing. Sedangkan menurut Kertajaya pada tahun 2010 mendefinisikan merek sebagai aset yang menciptakan nilai bagi pelanggan dengan meningkatkan kepuasan dan menghargai kualitas merek tersendiri. Adapun unsur-unsur merek yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, atribut dari sebuah merek. Merek itu memiliki atribut yang dikelola yang diciptakan agar konsumen dapat mengetahui dengan pasti bahwa merek tersebut adalah produk yang mereka cari. Untuk yang kedua, manfaat dari sebuah merek. Manfaatnya adalah yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa untuk manfaat ada 2, yaitu manfaat emosional dan manfaat fungsional. Manfaat emosional berarti bahwa kita memiliki atau membeli produk sesuai yang kita inginkan atau sesuai dengan yang kita butuhkan. Untuk yang selanjutnya, yang ketiga adalah nilai. Nilai bagi sebuah merek, bagi produsennya, seperti yang tadi saya sebutkan saya mau menyebutkan merek KFC, yaitu nilainya adalah bagi produsen itu atau bagi pelanggan juga, restoran yang atau tempat makan, restoran yang cepat saji, ramah pelayanannya, terus cepat juga, dan sudah teruji di berbagai daerah bahkan negara-negara yang ada di secara global ya untuk nilainya. Selanjutnya ada budaya. Nah, berarti merek itu mewakili budaya tertentu. Bahwa kita tahu awalnya saya di sini masih membahas KFC ya. KFC melambangkan budaya dari Amerika ya, Western atau makanan Western, seperti budayanya orang Amerika itu yang mandiri, efisien, dan praktis ya. Nah, selanjutnya yaitu kepribadian. Suatu merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu, seperti yang tadi saya bilang bahwa budaya, tidak semua orang Amerika juga mengkonsumsi KFC. Targetingnya yaitu kepribadiannya untuk seperti untuk mahasiswa, pekerja, ataupun orang yang ingin praktis lah. Selanjutnya yaitu pemakai. Sebuah merek-merek tertentu menggunakan analogi untuk dapat memasarkan mereknya kepada konsumen.
ada beberapa seperti tadi KFC yang saya sampaikan bahwa mereka segmentasinya atau targetingnya yaitu untuk para mahasiswa dan keluarga yang ingin makan cepat saji atau tidak merepotkan. Lalu untuk selanjutnya kriteria pemilihan merek. Yang pertama kita harus dalam pemilihan merek, yang pertama adalah mudah diingat konsumen. Jadi bagaimana caranya kita membuat produk yang gampang diingat dan dikenali dengan mudah oleh konsumen, seperti warnanya kah, jenisnya kah, terus bentuknya ataupun rasanya yang memang mudah diingat untuk konsumen. Untuk selanjutnya yang kedua, merek itu harus berarti, dalam artian merek harus kredibel dan mencirikan karakter yang sesuai serta menyiratkan sesuatu tentang bahan atau tipe orang yang mungkin menggunakan mereknya. Ketiga, mudah disukai. Seberapa menarik produk kita dari segi visual ataupun verbal dan lainnya. Contoh, bagaimana kita membuat produk yang mungkin gampang dibawa untuk berpergian, dapat dipindahkan, dalam artian merek dapat digunakan untuk memperkenalkan produk baru dalam kategori yang sama. Selanjutnya dapat disesuaikan. Di sini merek harus dapat dengan mudah dapat disesuaikan atau diperbarui sesuai dengan kebutuhan pasar. Lalu yang terakhir adalah dapat dilindungi. Itu maksudnya untuk memanenkan atau melegalkan secara hukum merek yang telah kita buat agar tidak mudah ditiru oleh pesaing atau tidak mudah diduplikat, karena mungkin itu akan merusak citra merek. Kemasan. Untuk pengertian sendiri yaitu kemasan menurut Kotler dan Armstrong. Kemasan adalah suatu bentuk kegiatan yang melibatkan desain serta produk sehingga kemasan dapat berfungsi agar produk di dalamnya tetap terlindungi. Sedangkan menurut ahli lain diantaranya yaitu ada Titik Wijayanti menjelaskan bahwa kemasan adalah upaya yang dilakukan perusahaan untuk memberikan informasi kepada konsumen tentang produk yang ada di dalamnya. Sedangkan menurut Cahyorini dan Ruspian, kemasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang terdiri dari desain, grafis, informasi produk, serta struktur desain. Untuk teknik kemasan di sini ada 3 teknik, yaitu 1. Kemasan atmosfer termodifikasi ataupun modified atmosphere packaging. Yang kedua ada kemasan aktif. Yang ketiga ada smart packaging. Selanjutnya yaitu adalah pengemasan. Pengemasan sendiri yaitu aktivitas merancang dan memproduksi wadah atau pembungkus produk. Kemasan yang menarik akan memberikan nilai plus pada konsumen yang sedang membedakan beberapa produk yang memiliki bentuk dan mutu yang tidak jauh berbeda. Yang selanjutnya adalah label. Menurut Marinus, label merupakan suatu bagian dari sebuah produk yang membawa informasi verbal tentang produk ataupun penjualnya. Sedangkan menurut Kotler, label adalah tampilan sederhana pada produk ataupun gambar yang dirancang dengan rumit yang merupakan satu kesatuan dengan kemasan. Label hanya bisa mencantumkan merek ataupun informasi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.